Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwafillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum ya jamaah, bi khair? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang pertama kita bersyukur kepada Ar-Razzaq, Allah Azza wa Jalla, yang memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnah beliau di akhir zaman ini. Mudah-mudahan termasuk kita yang tegar, istiqamah di atas sunnah sampai husnul khatimah. Amin. Nah, ahlan wa sahlan bikum ayyuhal ikhwah fi majlisil ilm fi rawdatin min riyadil jannah. Selamat datang di majelis ilmu, taman di antara taman surga. Nah, majelis ilmu yang seperti biasa kita melanjutkan pembahasan kita bab sirah nabawiyah. Nah, alhamdulillah kurang lebih sudah setengah kitab yang kita pelajari, Masya Allah Tabarakar Rahman. Di pelajaran pada kali ini yaitu membahas kejadian-kejadian sebelum perang Uhud. Ya. Baik, di pertemuan lalu kita juga masih membahas kejadian di perang Uhud, yaitu sebelum perang Uhud, yaitu terjadinya perang Bani Sulaim, ya, persekongkolan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, kemudian perang Bani Qainuqa, ya, Bani Qainuqa. Dan kita masih melanjutkan Bani Qainuqa ini yang akhirnya ya nanti diusir dari Madinah. Jadi Bani Qainuqa adalah penduduk Yahudi atau orang-orang Yahudi yang bermukim di kawasan Madinah. Ya. Yang bahkan mereka yang menguasai ekonomi pasar di Madinah. Ya. Ini Bani Qainuqa. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Tapi sebelum kita bahas, saya teringat dengan ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib berkaitan tentang menuntut ilmu agama atau penuntut ilmu agama. Beliau pernah mengatakan di antara tanda penuntut ilmu agama itu muta'allimun ala sabilin najah. Penuntut ilmu yang berjalan di atas keselamatan. Penuntut ilmu yang berada di atas jalan keselamatan. Artinya, penuntut ilmu itu harus punya prinsip. Ya. Dia harus punya prinsip. Ala sabilin najah, di atas jalan keselamatan. Jadi jangan sampai seorang penuntut ilmu itu terombang-ambing mengikuti angin. Tidak punya prinsip, ikut sana, ikut sini, orang melakukan itu, dia melakukannya. Orang melakukan ini, melakukannya. Ya. Tidak. Penuntut ilmu itu punya prinsip. Prinsip apa? Prinsip yang tentunya dibangun di atas dalil. Ya. Karena berbicara prinsip, ya orang-orang juga punya prinsip. Banyak prinsipnya kan. Tapi sayangnya prinsip mereka dibangun mungkin ya di atas perasaan mereka. Perasaan saya ini baik, ya udah dilakukan. Prinsip di atas pemikiran mereka, timbangannya adalah ra'yu dia. Selama pemikirannya ini logikanya baik, ya sudah dikerjakan. Ya. Atau dibangun di atas adat istiadatnya dan lain sebagainya, ya. Nah, prinsip yang dibangun di atas ini semua ya tentu tidak akan benar, ya. Tidak akan benar. Karena pasti
kalau timbangannya, pemikirannya, perasaannya itu akan bercampur dengan hawa nafsu. Sedangkan Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu pasti mengajak kepada keburukan. Jadi timbangannya bukan itu, ya. Kalau orang misalkan kerja apapun itu, yang penting kan kerja, nggak malas-malesan, nggak tidur-tiduran terus. Yang penting kerja sebagaimanapun, ya, bagaimanapun pekerjaannya dilakukan. Karena timbangannya yang penting kerja. Kalau nggak kerja kan nanti nggak makan istri, nggak makan anak, ya. Susah hidupnya, yang penting kerja. Akhirnya semua pekerjaan pokoknya yang penting dapat duit dia lakukan, ya. Entah itu riba, perjudian dan lain sebagainya. Prinsipnya hanya sebatas pemikiran dan perasaan dia. Beda dengan orang yang berprinsip dengan prinsip dalil. Nah, inilah ciri khas dari penuntut ilmu. Dia punya prinsip betul, ya. Dan istimewanya prinsip dia dibangun di atas dalil. Ya, jadi mau dia dari segi penampilan, prinsipnya ikutin dalil, ikutin contoh Nabi SAW, penampilannya, pakaiannya, atau bahkan cara bicaranya, ya, dia harus mengikuti dalil prinsipnya. Misalkan bicaranya harus jujur, nggak boleh, prinsipnya nggak boleh bohong, bagaimanapun keadaan pahit kondisinya tetap dia harus jujur, karena dia pernah belajar Nabi SAW mengatakan alaikum bisidq, wajib bagi kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya yang namanya kejujuran pasti akan mengantarkan kepada kebaikan. Ya, hikmahnya pasti ada di sana, pasti ada kebaikannya. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jadi ucapannya itu pasti yang baik-baik dan yang jujur, ya. Dia tidak mudah berdusta, berbohong, kecuali dalam 3 keadaan yang mungkin, ya. Apa Pak? Bohong itu dibolehkan, ya, perang, kemudian mendamaikan 2 orang yang berselisih, dan mengucapkan sesuatu yang diridhoi istrinya. Kalau istrinya, dia mengucapkan sesuatu yang istrinya senang, walaupun padahal mungkin nggak sesuai kenyataan. Contohnya apa Pak? Istrinya mah, masak, ya masak, masak, enak, padahal mah kalau dicicipin keasinan, nggak ada rasa. Ya, terbohong dalam hal ini, ya. Dia bilang ke istrinya, "Dek, masya Allah cantik banget hari ini," ya. Padahal kalau dilihat orang lain mau biasa-biasa aja gitu, ya kan? Tapi dia mengucapkan hal itu untuk membuat ridho istrinya, masya Allah. Seperti itu tidak mengapa, ya. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita sebagai penuntut ilmu, ya, yang baik dan benar, maka akan punya prinsip dalam apapun itu, ya, ucapan, tindakan, ya. Kita timbangnya itu dengan apa, Pak? Dalil. Ini maslahat tidak kalau kita lakukan ini? Lalu maslahat itu sesuai tidak dengan dalil? Apalagi nanti sebentar lagi nih momen-momen apa? Tahun baru atau momen apa lagi tuh? Natal, ya. Banyak orang-orang yang mengikuti, kebanyakan orang, ya, orang begini ikut, ya kan? Orang merayakan ikut. Jadi prinsipnya di atas kebanyakan orang. Padahal harusnya mengikuti dalil. Sudah, kalau dalilnya man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang mengikuti suatu kaum maka termasuk dari bagian mereka. Ini perayaan Natal, tahun baru, itu merupakan ciri khas mereka. Udah, kita mah fokus dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Ketika kita tidak mendapati Nabi melakukannya, para sahabat pun tidak melakukannya, wala ulama urbaniyun, para ulama yang robbani tidak melakukannya, ngapain kita melakukannya, ya, dan lain sebagainya. Taib, ikhwati fillah, maka ya sudah, hari-hari ini kita jalani seperti biasa, ya, tidak ada spesial, tidak ada yang apa namanya yang harus diperhatikan, dimaksimalkan, tidak, biasa, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Tapi ikhwati fillah,
Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu Bani Qainuqa melanggar perjanjian. Qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang yang semoga dirahmati Allah azza wa jalla, Syekh Mubarakfuri. Taib. Akan tetapi tatkala mengetahui bahwa Allah telah menolong kaum muslimin dengan kemenangan yang besar di medan Badar, atau di perang Badar, dan telah memiliki kekuatan dan kewibawaan di hati orang-orang yang jauh maupun dekat, ya bagi kaum muslimin itu sudah punya wibawa, sudah punya kekuatan besar yang disegani, begitu. Ya. Maka salah seorang di antara mereka yang paling besar rasa dengkinya yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini orang Yahudi ya, Ka'ab bin Al-Ashraf. Nah, dia ini ingin menyerang kaum muslimin. Ya, sehingga mereka mengumpulkan 700 orang. Ya. 700 orang dari komunitas Yahudi untuk menyerang penduduk Madinah. Padahal ya sama penduduk Madinah, ya. Dan sebelum itu, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan bagi kaum muslimin pada perang Badar, maka bertambahlah frekuensi kezaliman mereka. Ini sebelum nanti, ya intinya kan Ka'ab bin Al-Ashraf ini dia akhirnya berencana untuk menyerang kaum muslimin. Nah, berencana untuk menyerang kaum muslimin. Tapi sebelum itu mereka mengadakan provokasi dulu untuk memecah belah kaum muslimin. Strateginya enggak langsung nyerang gitu ya. Tidak. Jadi ingin merusak ukhuwah di antara kaum muslimin dulu. Merusak persatuan di antara kaum muslimin. Maka mereka menghasut, menyebarluaskan hasud, kemudian provokasi, menimbulkan kerusuhan, ya. Kemudian kezoliman di pasar mereka. Ya, kalau ada orang-orang muslim yang berjualan atau apa yang melakukan aktivitas di pasar mereka, banyak yang mereka zolimi. Ya. Baik. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika menjumpai mereka untuk mengingatkan mereka dari kezolimannya, dari perbuatan mereka yang provokasi, ya, menyebarluaskan hasud, ya, Nabi SAW mengingatkan mereka, jangan begitu. Akhirnya apa respon mereka? Nah, mereka mengatakan, ya, yang diwakili oleh Ka'ab bin Al-Ashraf ini, tatkala Rasulullah SAW berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy di Badar dan tiba di Madinah, maka mereka mengatakan, Nabi SAW mengatakan, wahai kaum Yahudi, masuklah kalian kepada Islam sebelum apa yang telah menimpa kaum Quraisy menimpa kalian juga. Mulai diancam oleh Nabi SAW. Nah, apa jawab mereka? Wahai Muhammad, janganlah berbangga diri, ya, atas keberhasilanmu membunuh orang-orang Quraisy. Sesungguhnya mereka itu hanya anak kemarin sore, ya, mereka itu kaum yang lemah, ya. Sedangkan kami, sungguh bila engkau memerangi kami, niscaya engkau akan tahu manusia seperti apa kami ini. Mereka sebenarnya ingin nantang juga. Kalau memang mau perang, mereka berani. Ternyata nanti akhirnya ciut, jemaah. Ini awal mereka sok-sokan berani, ya. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, ya, ayat 12 dan 13. Surat apa? Ali Imran ayat 12 dan 13. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, Kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata
fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yaruwnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kalian pasti akan dikalahkan di dunia dan akan digiring ke dalam neraka jahanam di akhirat. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang telah bertempur. Segolongan berperang di jalan Allah dan yang lain kafir, ya, yang dengan mata kepala mereka sendiri melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Ini Allah ceritakan tentang perang Badar. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati, yang mengambil pelajaran. Ulul absar, ya. Baik. Maka jawaban Bani Qainuqa ini, orang-orang Yahudi ini yang tinggal di Madinah, dapat diartikan sebagai tantangan perang terbuka. Akan tetapi Nabi SAW masih menahan amarahnya. Jadi sudah ditakut-takutin, tapi ternyata respon mereka berani. Ya, nah Nabi SAW masih menahannya, dan kaum muslimin pun masih bersabar serta masih menanti-nanti perkembangan yang akan terjadi, ya, beberapa hari kemudian. Baik. Ternyata orang-orang Yahudi yaitu Bani Qainuqa ini malah semakin berani. Ya, tidak jarang mereka menimbulkan kecemasan dan kerusakan di kota Madinah. Ya, mereka berusaha untuk menghancurkan diri kaum muslimin, ya, dan menutup pintu-pintu kehidupan mereka, karena memang yang pegang ekonomi di saat itu orang Yahudi. Naam. Hingga akhirnya diceritakan oleh Ibnu Hisham, ini puncak dari kesabaran Nabi SAW, lalu akhirnya memerangi mereka. Bahwasanya seorang wanita Arab, kisahnya, ya, ada seorang wanita Arab datang untuk membawa hasil kerajinannya ke pasar Bani Qainuqa ini, ingin menjualnya, ya di pasar Bani Qainuqa, dan duduk di dekat seorang tukang emas. Biasanya orang-orang Yahudi, ya sama lah kalau di pasar itu kan yang ekonominya besar, ya orang-orang yang jualan emas kan gitu, ya. Nah, orang Yahudi mereka yang pegang emas, perak, yang jualan begitu. Kalau kita di sini orang Cina aja, ya. Nah di sana wanita Arab ini datang membawa hasil kerajinannya. Dia ingin menjualnya di pasar itu dan berada di dekat seorang tukang emas, yaitu orang Yahudi. Lalu mereka ternyata memaksa wanita tersebut untuk menyingkap cadarnya, penutup wajahnya, ya. Tapi wanita tersebut menolak. Maka si tukang emas itu akhirnya menjahili, ya, yang pakaiannya itu lebar, panjang. Akhirnya pas wanita tersebut duduk, diikatlah dari belakang ke pinggangnya. Akhirnya ketika wanita itu berdiri, tersingkap. Nah demikian, tersingkap, terbuka auratnya. Maka menyaksikan hal itu, mereka tertawa terbahak-bahak, menertawai si wanita tersebut, dilecehkan. Nah ternyata kejadian itu dilihat oleh seorang lelaki muslim. Timbul girohnya, semangatnya, kecemburuannya terhadap orang-orang yang menzalimi kaum muslimin. Akhirnya lelaki muslim itu membunuh si tukang emas. Kelahi di situ, terbunuh. Nah, ketika kejadian itu mungkin ramai kan, ya, di pasar itu banyak orang Yahudi melihat ternyata seorang muslim membunuh orang Yahudi. Akhirnya dibunuh juga, dikeroyok si muslim itu. Meninggal juga. Ya, seorang muslim itu meninggal. Nah, terdengarlah kejadian itu, ya, kabar tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kejadian itu Nabi pun memutuskan untuk memerangi mereka. Ya, Bani Qainuqa. Bayangkan, Masya Allah.
dengan darah satu kaum muslimin, langsung Nabi tidak lagi menahan-nahannya, langsung bergegas untuk memerangi mereka. Ya. Jadi memang darah kaum muslim itu sangat terjaga jika memang pemimpin kaum muslimin benar, ya. Ya. Tapi sayangnya qadarullah masyafa'al, ya. Lihat keadaan sekarang, kaum muslimin dibunuh, terbunuh, bahkan anaknya sendiri yang membunuh. Ya, itu mengerikan sekali. Ya. Itu bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin nanti di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa rakyatnya bisa begitu? Anak membunuh orang tuanya membunuh anaknya. Ada lagi cerita bahkan dari salah seorang jamaah, ada yang karena kesempitan ekonomi 4 anaknya dibunuh semua. Allah musta'an. Ya, itu nanti kelak ya pemimpin yang akan bertanggung jawab kenapa rakyatnya itu ya tidak difasilitasi, tidak dibimbing, atau bahkan tidak diajari tentang agama, takdir, bersyukur dan bersabar dan lain sebagainya. Makanya berat jamaah menjadi apa? Pemimpin. Jangan coba-coba. Cukuplah pemimpin kita di rumah bersabar, itu sudah memberatkan kita. Ya, anak kita misalkan ya kita didik alhamdulillah gitu ya. Apalagi yang kita abaikan, misalkan mereka kuliah, kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Ya, karena sekarang itu sudah hal yang biasa, anak perempuan kuliah di luar kota, di koskan, ya, nggak tahu bagaimana kesehariannya, hanya bisa memantau dari telepon atau mengunjungi berapa bulan sekali, ya. Nah, orang tua itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala antara anak, ya, bagaimana dia suami bagaimana dia memimpin istri dan anak-anaknya. Itu juga sudah memberatkan. Ya. Apalagi pemimpin RT, pemimpin apalagi itu RW, pemimpin kelurahan, kecamatan, seterusnya gubernur sampai ke presiden. Itu berat banget, ya. Jadi udah jangan coba-coba nyapres ya, nggak usah nyalek, nggak usah. Berat. Nah, jadi ketika lihat ada debat-debat gitu yang intinya adalah pengen menjadi pemenang berat sekali itu nanti di akhiratnya. Kecuali mungkin di Saudi alhamdulillah masyarakatnya walaupun 1-2 ada yang, tapi ya secara garis besar mereka banyak yang bertauhid, benar-benar multazim, ya, beragama yang baik gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia lihat masyarakat joget-joget, apalagi Pak, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, macam-macam. Yang bunuh lah, yang zina lah, macam-macam banyak sekali. Itu menjadi pemimpin nanti, di akhirat gimana? Berat, ya. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhirnya Nabi SAW memutuskan untuk memerangi Bani Qainuqa. Bagaimana kisahnya? Yaitu pengepungan, penyerahan diri dan pengusiran. Jadi ketika benar-benar diperangi, akhirnya mereka pun nyerah. Jadi nggak pedang dengan pedang, tombak, nggak ada perpecahan dalam peperangan tersebut, tidak. Mereka takut, ya, cuman awalnya doang dia berani, ya. Ketika itu habislah kesabaran Rasulullah SAW dan serta-merta beliau berangkat untuk mengangkat Abu Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu sebagai penguasa sementara di Madinah. Jadi kebiasaan Nabi ketika berangkat bersama Sariyah itu ya pasukan peperangan, maka beliau menitipkan kepemimpinannya. Terkadang kepada Ali bin Abi Thalib, terkadang kepada Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Abu Lubabah, dan juga kepada Ibnu Ummi Maktum, dan mungkin kepada para sahabat yang lainnya. Jadi menitipkan kepemimpinan, kekuasaan. Baik, dan menyerahkan panji peperangan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW. Jadi ini masih hidup beliau nih, karena nanti wafatnya di saat perang Uhud. Ya, paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib.
Beliau bergerak bersama para pasukan yang menuju sarang Bani Qainuqa. Naam, perkampungan mereka. Begitu mereka melihat kedatangan beliau, ya mereka bertahan di benteng-benteng mereka. Mereka nggak berani nyerang juga. Mereka sehingga kaum muslimin mengepung mereka. Peristiwa itu terjadi pada hari Ahad, pada hari Sabtu, pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Ya, jadi di tahun kedua Hijriah. Pengepungan itu berlangsung selama 15 hari. Masya Allah. Jadi di luar benteng ngepung kampung mereka itu selama berapa? Karena ya ditunggu-tunggu juga nggak keluar-keluar. Ya, kepung aja dulu. Nah, bagaimana respon mereka? Kalau memang mereka berani pasti akan keluar langsung menyerang. Ditunggu selama 15 hari, ternyata Allah Subhanahu wa taala melemparkan rasa takut ke dalam hati mereka, orang-orang Yahudi. Ya, itulah di antara salah satu bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan untuk membantu kaum muslimin. Apa? Allah berikan rasa takut di hati mereka. Ciut langsung. Ya, Allah menurunkan rasa takut tersebut dan menancapkan ke dalam hati mereka. Akhirnya mereka menyerah. Menyerah sebelum bertanding dan memutuskan ya untuk menyerahkan seluruh urusannya kepada Nabi SAW. Nyawa mereka, harta mereka, wanita mereka, mereka serahkan. Udah gak bisa berkutik. Ya. Nah, akhirnya Nabi SAW ya mengambil ghanimah ya barang-barang mereka dan mengusir mereka dari Madinah. Akhirnya mereka pun keluar dari Madinah dan bersafar, akhirnya tinggal di kawasan di pinggiran kota Syam. Ya, di pinggiran Syam, kan kota Syam. Syam itu kan terdiri dari berapa kota? 4, ya. Palestina, Suria, Yordan dan Lebanon, ya. Nah, mereka tinggal di daerah situ. Maka tak beberapa lama mereka tinggal di sana hingga mayoritas mereka ya tumbuh di sana. Baik. Jadi terjadi perang Bani Qainuqa yang dimenangkan oleh kaum muslimin, ya. Kemudian berikutnya kejadian perang As-Sawiq. As-Sawiq, ya. Perang As-Sawiq ini yaitu perang yang diawali dengan Abu Sufyan di Mekah, ya, yang sangat geram. Kan ini waktu kejadian perang Badar itu kan awalnya ingin mencegat kabilah dagang Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini sebenarnya sangat geram sekali. Akhirnya setelah peristiwa perang Badar dimenangkan oleh kaum muslim, dia pun geram, Abu Sufyan ini, dan bersiap-siap ya untuk berangkat ke Madinah menyerang mereka. Maka dikumpulkanlah 200 orang penunggang kuda khusus untuk melakukan perjalanan menyerang ke Madinah. Tapi setiba di sana juga ciut. Ya, setelah tiba di Madinah ada rasa takut juga. Akhirnya dia hanya menyerang di kawasan pinggirnya saja, itu pun di malam hari. Ya, supaya tidak terlihat heboh gitu ya. Mereka takut-takut juga. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyerang pinggiran-pinggiran Madinah, dan itu pun di malam hari. Akhirnya terbunuhlah 2 orang dari penduduk Madinah. Ya, terbunuhlah 2 orang dari penduduk Madinah. Nah, kabar ini didengar oleh Nabi SAW. Setelah itu didengar oleh Nabi SAW, akhirnya Nabi pun menggerakkan pasukannya dengan sigap untuk menyerang mereka. Akhirnya pasukan Abu Sufyan yang kurang lebih berapa tadi? 200 orang itu lari terbirit-birit, ketakutan. Nah, mereka itu membawa sawik. Sawik itu adonan gandum, ya, mungkin buat bekal mereka begitu ya. Saking takutnya mereka dikejar oleh pasukan kaum muslimin, mereka melemparkan
menjatuhkan adonan gandum mereka, namanya sawi, menjatuhkan perbekalan mereka supaya lebih cepat larinya, supaya lebih cepat larinya, ketakutan, ya. Nah ini, nah akhirnya dinamakan perang As-Sawi, perang adonan gandum, karena ketika Nabi ngejar, yang dapat adonan gandum yang mereka jatuhkan supaya cepat lari. Ada aja mereka kacau, ya. Ketakutan, sok-sokan berani, tapi ternyata Allah kirimkan bala tentaranya itu rasa takut kepada mereka. Itu ikhwaya, Masya Allah, diantara salah satu pertolongan Allah yang tidak nampak, ya, tapi harus dengan keyakinan. Jadi kita juga ketika berdakwah, ketika mengajarkan, menyebarkan, meluaskan sunnah Nabi, ya, pasti ada saja mungkin celaannya, hinaannya, ya. Kalau sekarang itu rintangannya begitu, bukan pedang dengan pedang, lisan dengan lisan, komen dengan komen gitu. Nah, maka harus bersabar, ya, harus bersabar, dan insya Allah cepat atau lambat pasti kita harus yakini Allah akan menurunkan pertolongannya. 6. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah perang As-Sawiq. Kemudian ada lagi perang Zi Amr. Perang Zi Amr. Jadi perang ini dikarenakan ada yang ingin memberontak, yaitu dari Bani Sa'labah dan Muharib, ingin memberontak, ya, kepada kekuasaan, ya, kaum muslimin yang waktu itu, ya, dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bani Sa'labah dan Muharib ini ingin memberontak. Maka Rasulullah SAW pun dengan sigap memerintahkan pasukan kaum muslimin, ya, yang berjumlah 450 pasukan, ya, untuk memerangi mereka. Dan waktu itu diberikan kekuasaan untuk sementara mewakili Nabi SAW memimpin Madinah, yaitu Utsman bin Affan. Nah, di tengah perjalanan mereka berhasil menangkap seorang laki-laki dari Bani Sa'labah ini. Nah, dia kemudian dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mengajaknya untuk memeluk Islam, sehingga ia menerima dan masuk Islam. Beliau menggabungkannya dengan Bilal, ya, akhirnya ada dari Bani Sa'labah yang masuk Islam bahkan, ya. Nah, pasukan musuh akhirnya bercerai-berai ketika Nabi SAW dan bala tentaranya datang ke Bani Sa'labah, akhirnya juga takut, ya, takut. Nah, Masya Allah, ya, keizah, ya, kekuatan, kemuliaan, kewibawaan kaum muslimin. Setiba di sana, maka mereka bercerai-berai ketakutan, lari ke lereng-lereng bukit, ya, ketika mendengar kedatangan pasukan Madinah. Nah, ini terjadi, ya, di tahun ketiga. Nah, sudah mulai masuk, sudah mendekati perang Uhud, ya, di tahun ketiga. Kemudian ikhwati fillah, tadi gembongnya Yahudi yaitu Ka'ab bin Ashraf, ya, yang sudah siap-siap juga mengumpulkan pasukan menyerang Nabi SAW yang akhirnya takut, ya. Ternyata dikisahkan, ya, bahwasanya Ka'ab bin Ashraf ini dibunuh oleh dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah, ya, Abu Nailah. Kisahnya yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar Ka'ab bin Ashraf ini ingin menyerang, dan dia ternyata Ka'ab bin Ashraf ini sangat mulia di kabilahnya,
orang-orang Yahudi, seorang yang kaya, yang berjabatan, dan sampai mereka dia punya banyak sekali andil, ya, artinya kekuatan besar. Nah, Nabi SAW menawarkan kepada sahabat-sahabatnya siapa yang berani membunuh Ka'ab bin Ashraf ini. Akhirnya Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu dan Abu Nailah radhiyallahu anhu siap. Tapi caranya tidak langsung. Kedua ini membuat ya drama begitulah ya. Awalnya mendatangi Ka'ab al-Ashraf ini karena memang terkenal, jadi dia juga mengenalnya, datang untuk memuji-mujinya, ya, untuk bertemu di suatu tempat, begitu ya. Akhirnya terbawa dan dibunuhlah, ya, oleh sahabat Nabi SAW, yaitu Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah. Ini kisahnya sebenarnya cukup panjang, tidak akan cukup ya. Kemudian kita singkat saja, ada lagi perang Bahron. Perang Bahron ini pasukan kaum muslimin berjumlah kurang lebih 300 orang, ya. Terjadi di tahun ketiga Hijriah, mendekati kejadian perang Uhud, ya. Tapi ternyata ketika mereka ya, orang-orang yang memberontak, ingin menyerang, didatangi oleh pasukan Madinah, mereka pun lari ketakutan dan sehingga tidak terjadi pertempuran. Dimenangkan telak oleh kaum muslimin. Perang Bahron. Baik. Nah, kemudian yang terakhir pasukan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, ya, ini sahabat yang mulia Zaid bin Harisah yang pernah diangkat menjadi anak angkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harisah, ya, masih muda ini beliau, tapi sudah diangkat menjadi pasukan pemimpin pasukan peperangan. Ya, baik. Kisahnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencegat kabilah-kabilah dagang penduduk Mekah. Jadi di tahun ketiga itu kan, tahun kedua tahun pertama selesai perang Badar, tahun kedua terjadi banyak peperangan di sekitar Madinah. Nah, di tahun ketiga maka mereka ya kafilah dagang kaum Quraisy itu kembali dicegat oleh pasukan kaum muslimin. Ya, dan banyak sekali harta mereka yang dirampas, yang didapatkan oleh kaum muslimin. Nah, maka puncaknya yaitu yang tadi dipimpin oleh siapa? Zaid bin Harisah. Nah, maka puncaknya terjadilah di tahun ketiga itu perang apa? Perang Uhud, ya. Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya saja, ya, persiapan kaum musyrikin Quraisy untuk perang balas dendam. Ya, perang balas dendam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya kira cukup pelajaran kita pada pertemuan kali ini, ya. Barangkali para jamaah ingin bertanya atau menambah faedah silahkan, kalau tidak maka kita cukupkan saja. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya perang Uhud, ya. Baik, cukup aman ya. Tony, tamam? Cukup ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Syukron ala husnil ihtimam mustima. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.